Seluruh dunia terdiam. Sebuah kabar tak biasa datang dari Timur Tengah. Warga Iran dan Palestina, dua bangsa yang selama ini hidup dalam tekanan dan perjuangan panjang, kini sepakat bersatu bukan dengan senjata, bukan dengan misil, tapi dengan layang-layang. Ya, mereka sepakat untuk menciptakan 20 juta layang-layang, bukan mainan biasa, melainkan simbol perlawanan, kehormatan, dan taktik cerdas yang akan mengubah sejarah. Awalnya, ide ini muncul dari seorang pemuda Gaza bernama Izzuddin, seorang pengrajin layangan tradisional. Ia bermimpi bisa membalas tekanan yang terus dialami rakyatnya, tanpa harus mengangkat senjata. Ia mengirimkan surat elektronik ke sejumlah aktivis dan relawan internasional, termasuk ke Teheran, Iran. Tak disangka, proposal Langit Gelap miliknya disambut hangat oleh para insinyur muda Iran. Jika drone mereka bisa menembus langit kami, maka biarkan layangan kami menutupi langit mereka, ujar seorang mahasiswa teknik penerbangan Iran, Bahram Rouhani, dalam pertemuan rahasia via daring. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, kolaborasi besar dimulai. Di Teheran, Qom, Gaza, Rafah, hingga Hebron, rakyat mulai berkumpul. Anak-anak, ibu rumah tangga, pemuda, hingga tukang kayu, semuanya turun tangan. Mereka membuat layangan dari segala jenis bahan, bambu ringan, kertas daur ulang, dan bahkan beberapa dengan sayap transparan yang mampu menyilaukan sensor radar. Setiap layangan dilengkapi dengan sistem sederhana yang bisa membawa beban kecil. Ada yang membawa serpian logam, ada yang berisi kantong tinta hitam, ada pula yang sekadar mengganggu pandangan dari udara. Targetnya satu, menutupi langit kota-kota strategis Israel, Tel Aviv, Haifa, dan Beersheva dalam satu hari yang telah ditentukan bersama. Tanggal itu disebut rakyat sebagai Yaumul Az-Zulmah, Hari Langit Menghitam. Hari itu masih 2 minggu lagi menuju Yaumul Az-Zulmah, tapi aroma pergerakan rakyat sudah terasa di banyak titik. Di jalur Gaza, ribuan layangan sudah menumpuk di gudang-gudang tersembunyi. Sementara di Iran, pabrik-pabrik kecil yang biasanya memproduksi mainan dan alat rumah tangga, kini dipenuhi pekerja relawan yang menyiapkan rangka dan ekor layangan sepanjang 10 hingga 20 meter. Semua ini dilakukan dengan senyap. Mereka menghindari jaringan komunikasi terbuka. Petunjuk-petunjuk disebar lewat lisan, isyarat tangan, bahkan simbol pada benang layangan. Semua berjalan rapi, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyatukan mereka dalam satu tujuan, membuat langit menjadi medan perlawanan tanpa darah. Di Israel, pihak intelijen mulai merasakan keganjilan. Satelit mata-mata mereka menangkap keramaian tak biasa di beberapa wilayah perbatasan. Tapi anehnya, mereka tidak melihat senjata, tidak mendeteksi gerakan militer, apalagi suara letusan. Hanya banyak sekali warga, terutama anak-anak dan remaja, bermain layang-layang. Apakah ini cuma perayaan budaya? Atau sebuah taktik kamuflase? Tanya seorang petinggi militer Israel, sambil menatap layar radar yang terus dipenuhi titik-titik kecil tak teridentifikasi. Pihak Mossad mengirimkan agen rahasia ke Gaza dan perbatasan Iran-Irak. Tapi semua informasi yang mereka dapat hanya suara tawa, tiupan angin, dan tumpukan layangan warna-warni. Namun di balik layar, para ahli dari Palestina dan Iran telah menanam sistem pemicu otomatis kecil pada beberapa layangan khusus. Bukan untuk melukai, tapi untuk menciptakan interferensi elektromagnetik ringan yang bisa mengganggu radar, kamera pengawas, dan sistem drone milik militer Israel. Sementara itu, di Palestina, Izzuddin berdiri di atap rumahnya yang sudah rusak akibat serangan sebelumnya. Ia menggenggam layangan merah dengan ekor panjang bergaris putih hitam hijau. Ia berkata lirih, "Jika kami tak bisa menguasai daratan, maka biarlah langit menjadi milik kami." Tanggal peluncuran semakin dekat. Dan hari itu akan menjadi hari di mana langit bukan lagi milik burung-burung besi, melainkan simbol kebebasan dari rakyat kecil. Paku Pimbundar Gaza, pukul 10 pagi, hari pertama Yaumul Az-Zulmah, hari ke-8. Langit masih terlihat biasa saja. Tapi di jalan-jalan sempit Gaza, desa-desa di pinggiran Rafah, hingga kamp-kamp pengungsian di Nablus dan Jenin, semua anak, remaja, hingga orang tua berdiri memegang layangan mereka. Masing-masing memakai baju putih polos dengan ikat kepala bertuliskan satu kata, Hurriyah, kemerdekaan. Tak ada bunyi senjata, tak ada komando bersenjata. Hanya satu suara dari pengeras suara masjid dan gereja. Bismillah, hari ini langit akan bicara. Tepat pukul 12 siang waktu Palestina, seluruh layangan mulai diterbangkan. 20-an ribu, ratusan ribu, hingga 20 juta layangan memenuhi langit dari Gaza, tepi barat, Lebanon Selatan, Suriah, Iran, Irak, bahkan dari relawan di Indonesia dan Malaysia yang ikut terbangkan layangan dari tempat mereka. Langit yang biru berubah menjadi hamparan warna merah putih hitam hijau. Layangan pagon,
raksasa, terlihat menonjol. Satu di antaranya membawa beban khusus, gelombang elektromagnetik terprogram hasil karya tim ilmuwan sipil Iran dan Palestina. Tujuannya, membutakan sistem radar dan satelit Israel selama 72 jam. Pakupin bundar markas militer Israel Tel Aviv. Alarm peringatan berdengung tanpa henti. Layar radar kosong. Drone pengintai jatuh satu persatu. Gelombang aneh memenuhi jaringan komunikasi. Ini bukan serangan rudal, ini serangan frekuensi. Tapi dari mana? Teriak salah satu teknisi komunikasi. Pimpinan pertahanan Israel mulai panik. Mereka melihat langit dipenuhi layangan dari berbagai arah. Beberapa membawa simbol Masjid Al-Aqsa, beberapa membawa foto anak-anak yang gugur. Dan satu layangan pagon terbesar muncul dari arah selatan Gaza, melayang tepat ke arah wilayah aman kediaman Netanyahu. Pakupin bundar rumah bawah tanah Netanyahu Tel Aviv Utara. Netanyahu sedang melakukan pertemuan tertutup. Saat ia mendengar kabar bahwa langit Tel Aviv tak lagi bisa dipantau dan jaringan komunikasi disabotase oleh gelombang asing, ia berdiri dan berteriak. Apa ini mimpi? Kita diserang oleh layangan? Di luar, layangan pagon raksasa perlahan-lahan menjatuhkan muatannya. Ribuan selebaran bertuliskan ayat dan pesan dari rakyat Palestina, dan satu perangkat elektronik kecil yang secara otomatis merusak pusat sinyal bunker bawah tanah itu. Langit berubah sunyi, tapi dunia sedang merekam semuanya. Pakupin bundar siaran langsung televisi Turki dan Al Jazeera. Dalam siaran live yang viral, seorang reporter wanita dari Gaza menangis sambil berkata, "Hari ini, tanpa darah, tanpa senjata, tanpa pasukan, langit menjawab doa rakyat yang tertindas." Sementara itu, seluruh media dunia mulai memberitakan peristiwa tersebut sebagai The Sky Uprising, pemberontakan langit yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Israel lumpuh selama 72 jam. Dunia tercengang, dan perjuangan belum selesai. Langit kota Tel Aviv berubah menjadi lautan mendung hitam, bukan karena cuaca, melainkan karena jutaan layang-layang dari Iran dan Palestina yang kini sudah memasuki wilayah udara Israel. Setiap layangan membawa bukan hanya simbol perlawanan, tapi juga teknologi sederhana yang dikembangkan oleh para pemuda. Zat pengacau radar, sinyal interferensi, dan beberapa bahkan membawa muatan pembakar otomatis yang aktif saat menyentuh permukaan. Di pusat kota, militer Israel sibuk menyiapkan sistem Iron Dome, tapi sistem itu ternyata kewalahan. Bukannya mencegat rudal, kini mereka harus melawan 20 juta objek kecil yang menyerbu langit dalam waktu bersamaan. Layang-layang dengan ekor panjang berwarna merah, putih, hijau, dan hitam, mewakili bendera Palestina dan Iran, berterbangan, menciptakan atmosfer mencekam di atas Tel Aviv. Warga mulai panik. Gedung-gedung tinggi menutup akses ke atap. Sirene tak berhenti meraung. Anak-anak dilarang keluar rumah. Media Israel menyiarkan breaking news tanpa henti. Langit kita diserbu layangan pembebasan. Namun yang paling mengejutkan adalah kejadian pukul 17.30 waktu setempat. Beberapa layangan berhasil menjatuhkan bungkusan kecil yang ternyata adalah bom asap dan bahan peledak ringan yang cukup untuk membakar sejumlah titik penting, seperti kantor intelijen Mossad dan gudang senjata. Api membumbung tinggi dan jaringan listrik utama di dua distrik mati total. Pasukan gabungan Israel-Amerika mulai bergerak, tapi semua komunikasi mereka terganggu. Sinyal satelit lumpuh karena efek interferensi dari ribuan layang-layang yang membawa pengacau sinyal. Sementara itu, di Gaza dan perbatasan Iran, jutaan warga menyaksikan langit Israel berubah menjadi lautan kobaran merah kemasan dari kejauhan. Rakyat bersorak, menangis, dan sujud syukur. Bahkan banyak yang menyebut ini sebagai layangan kiamat bagi Israel. Langit Tel Aviv kini tak lagi biru. Warna merah, hitam, putih, dan hijau dari jutaan layang-layang membentuk atap raksasa yang menutupi cahaya matahari. Efeknya luar biasa. Sistem satelit terganggu total, komunikasi digital Israel nyaris lumpuh, dan jaringan militer terisolasi dari pusat komando. Iron Dome tak berfungsi maksimal karena overload sinyal dan gangguan visual. Malam itu, seluruh kota seperti berada dalam kehampaan. Tapi justru disitulah serangan pamungkas dimulai. Beberapa layangan raksasa, hasil gabungan teknologi Palestina dan ilmuwan sipil Iran, menjatuhkan muatan elektromagnetik sederhana. Alat ini tak mematikan, namun mampu melumpuhkan perangkat elektronik. Di markas besar pertahanan Israel, seluruh sistem komputer padam, bahkan kendaraan lapis baja tak bisa dioperasikan. Sementara itu, di Gaza, Rafah, dan Teheran, jutaan orang berkumpul menyaksikan siaran langsung via drone independen. Mereka tak menyangka, layang-layang yang selama ini dianggap mainan anak-anak, kini menjadi senjata revolusi paling tak terduga dalam sejarah perangan modern. Lebih mengejutkan lagi,
Pukul 3.17 dini hari, media internasional menyiarkan kabar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dievakuasi ke bunker bawah tanah setelah sistem pengamanan istana jebol oleh kebakaran yang dipicu jatuhnya layangan bermuatan gas mudah terbakar. Bangunan penting mulai terbakar, suara ledakan kecil terdengar di berbagai penjuru kota. Pasukan Israel mulai kehilangan arah karena semua sistem navigasi terganggu. Militer AS mencoba campur tangan, namun pesawat mereka tak bisa mendarat karena langit yang padat dan berbahaya oleh layang-layang yang masih berterbangan. Israel kini dalam posisi paling rentan dalam sejarahnya. Dan pagi itu, pukul 6, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, televisi nasional Israel menyiarkan pidato darurat dari juru bicara pemerintah. Kami tidak menyangka bahwa langit bisa menjadi musuh kami. Kami menghadapi krisis yang belum pernah kami alami. Ini bukan hanya serangan fisik. Ini serangan terhadap kesombongan kami. Masyarakat dunia bersorak. Rakyat Palestina dan Iran menangis bahagia. Layangan-layangan mulai turun perlahan. Beberapa jatuh terbakar, namun misi telah selesai. Tanpa senjata berat, tanpa rudal canggih, tanpa drone mahal, sebuah negeri adidaya roboh oleh langit yang penuh warna dan tekad rakyat tertindas.